مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali pada hari ini mengkaji hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada hari ini kita bahas hadis yang ke-31 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun al-mustaghfirun. Setiap anak Adam, maksudnya manusia, itu pasti bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat lagi memohon ampun. Al-Iraqi menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Hakim. Sanadnya sahih. Senada dengan hal ini dapat kita lihat juga keterangannya di dalam kitab Ithaf As-Sadatul Muttaqin, yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Imam Al-Baihaqi. Artinya hadis ini dapat kita jadikan hujjah. Nah, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali memasukkan hadis ini di dalam kitab At-Taubah. Taubat. Apa itu taubat? Taubat artinya kembali. Kembali dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Seyogianya memang seperti itulah keadaan manusia. Setiap berbuat salah mesti kembali lagi kepada ajaran yang telah digariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk masalah taubat ini sudah sering kita dengar bahwa syarat-syarat taubat itu ada 3. Yang pertama yaitu menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua istighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dan yang ketiga menghindari pergaulan atau lingkungan yang tidak baik, sehingga membuat kita akan terjerumus kembali terhadap perbuatan maksiat tersebut. Ini diantara 3 kriteria atau syarat-syarat taubat yang masing-masing sudah kita ketahui. Dan ditambah satu lagi jika berkaitan dengan hukukul adamiyin, hak-hak anak Adam, atau berkaitan dengan manusia, seperti kita pernah mencuri atau mengambil harta mereka, maka syaratnya ditambah satu lagi, yaitu dengan mengembalikan atau memohon keizinan, kemaafan atas harta yang pernah kita ambil. Nah, kita kali ini tidak membahas pada syarat-syarat tersebut. Namun yang kita bahas adalah hakikat daripada taubat itu. Jadi Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa hakikat atau indikator daripada taubat itu ada 2. Yang pertama yaitu terbakarnya oleh penyesalan. Yang kedua, kuat mujahadahnya, kesungguhannya untuk meninggalkan maksiat. Jika ada kedua hal ini di dalam diri kita, maka benarlah kita bertobat. Terbakar hati kita dengan penyesalan atas apa yang telah kita lakukan dan bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya kembali. Itulah kriteria atau indikator yang dapat dikatakan seseorang itu bertaubat. Nah, kalau kita lihat kembali, bertaubat ini dapat dibagi menjadi 4 tingkatan menurut Imam Al-Ghazali. Beliau menyatakan taubat itu kaitannya dengan istiqomah. Keistiqomahan seseorang setelah bertaubat. Yang pertama adalah dia istiqomah setelah bertaubat, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa besar, bahkan bisa terhindar dari dosa kecil, terus beristiqomah seumur hidup, kecuali hal-hal kecil yang memang tidak dapat kita hindari, karena memang kita bukan pangkat nabi, kita adalah manusia, jadi mungkin ada hal-hal kecil yang memang tidak dapat dihindari sebagai manusia. Nah, inilah dikatakan dia taubat dari dosanya sehingga dia memperoleh nafs al-mutmainnah. Nafsunya atau jiwanya itu tenang.
Inilah peringkat yang paling tinggi. Nah, ketika itu taubatnya disebut taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Seyogianya seperti inilah jika kita mampu, yaitu setelah bertaubat tidak mengulangi seumur hidup lagi apa yang kita taubati tadi. Ini yang pertama. Kemudian tingkatan ini juga bertingkat-tingkat. Nah, jadi seseorang memperoleh tingkat mutmainnah ini juga bertingkat-tingkat. Setelah dia bertobat, jiwanya tenang, bertingkat-tingkat sesuai dengan nafsunya, tarikan hawa nafsunya. Nah, kemudian yang kedua adalah dia beristiqomah untuk tidak melakukan dosa-dosa besar, dan dia dapat menghindari dosa-dosa besar. Hanya saja dia terkadang sampai pada waktunya tergelincir untuk melakukan dosa kecil, dan dia tidak disengaja, tidak ada keinginannya. Nah, jadi tergelincirnya itu bukan karena memang ada keinginan kuat untuk melakukan dosa itu, tidak. Nah, setelah itu dia akan menyesal, dia akan mencaci dirinya, akan merasa bersalah, dan kembali lagi bersungguh-sungguh bertaubat. Tingkatan kedua ini disebut dia pada tahap nafs al-lawamah. Jiwanya itu yang mencela. Lawamah, dia mencela dirinya ketika berbuat salah. Ini juga sebenarnya tingkatan kedua ini sangat tinggi, karena kita sulit untuk melakukan hal demikian. Artinya pada tingkatan ini dia telah dapat mengendalikan hawa nafsunya, dia dapat mengontrol nafsunya. Namun sekali-kali suatu masa boleh jadi dia tergelincir sedikit. Lalu tingkatan yang ketiga. Nah, mungkin kita berada pada tingkatan ini, kebanyakan manusia, yaitu dia beristiqomah setelah bertobat, mencoba terus mengendalikan hawa nafsunya, dan dia memang benar-benar berazam dan bermaksud untuk berbuat baik, namun terkadang dikalahkan oleh tarikan syahwatnya, tarikan nafsu syahwat itu. Sehingga ketika dia kalah, maka muncul keinginannya itu untuk melakukan dosa. Ini beda dengan yang tingkat kedua tadi. Kalau kedua tadi dia tidak ada keinginan, hanya dia tergelincir. Kalau ini setelah dikalahkan oleh hawa nafsunya, lalu muncul keinginannya. Aku maksiat sajalah. Nah, begitu. Jadi dia terkalahkan oleh hawa nafsunya. Maka tingkatan ini disebut jiwanya itu nafs musawwalah, yaitu yang membujuk. Jadi nafsunya itu terus membujuknya, sehingga dia terlena pada suatu saat. Nah, seperti itu. Tapi ketika dia sadar, dia kembali bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyesal dan kembali lagi beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah setelah dia bertobat, dia tetap istiqomah. Tapi pada suatu masa dia tercebur ke dalam dosa, dan dia memang ingin melakukan dosa itu dan bertahan beberapa lama. Jadi tidak cepat kembalinya. Bedanya dengan yang ketiga apa? Yang ketiga tadi, walaupun dia berkeinginan untuk melakukan dosa itu, tetapi dengan sekejap kembali dia ingat ini salah, dia bertobat. Nah, tahapan yang ketiga tadi dikhawatirkan kalau dia tidak cepat kembali, dia dijemput maut, matinya tidak baik. Namun lebih parah yang keempat ini. Kenapa? Dia bertahan di maksiatnya itu. Terus bertahan melakukan maksiat sampai pada klimaksnya dia akan bertaubat kembali. Dan setelah bertobat dia terus melakukan ibadah. Nah, di sini yang lebih mengkhawatirkan. Kenapa? Ketika kita berasyik masuk dengan maksiat tadi, kalau Allah cabut nyawa kita, maka kita digolongkan su'ul khatimah, kesudahan yang jelek. Kita mati dalam keadaan jelek. Nah, ini diantara tingkatan orang-orang yang bertaubat tadi menurut Imam Al-Ghazali. Jadi memang seperti di awal kita katakan, setiap manusia, setiap anak Adam pasti berdosa. Tapi sebaik-baik orang berdosa itu apa? Bertaubat. Semoga Allah mudahkan kita menjadi orang-orang yang bertaubat, kembali bertaubat kepada Allah, sehingga kita tergolong orang-orang yang at-tawwabin, orang-orang yang banyak bertaubat. Nah, dari keempat hal ini kita bisa nilai diri kita, apakah di nafs
mutmainnah, apakah di nafs lawamah, atau kebanyakan kita di nafs musawwalah. Asalkan jangan sampai ke yang 4, yaitu nafs ammarah, yaitu ajakan, mengajak kepada sesuatu yang jelek. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.